Terus udah selesai, udah ini kain kafannya dibuka sambil azan subuh tuh, dibuka dari kepala, tapi masih pas keluar dulu, jadi dia sama suaminya aja berdua. Oh, terdengarlah dan udah pak, udah masuk lagi kita ke dalam. Itu di kain kafan kita hitung ada 17 dengan warna yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Bentukannya beda-beda, ada yang jarum, ada yang emas, ada yang tembaga, ada yang putih gitu. Orang yang nyantet kita meninggal. Innalillahi, kata saya. Meninggal kenapa? Kecelakaan, kelindas truk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Peter Sidik dalam channel Timur Misteri. Sebelumnya gue mau berterima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah mendukung Timur Misteri sampai sejauh ini. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini narasumber gue akan menceritakan tentang pengalaman santet, yang mana santet ini dikirimkan atas dasar persaingan dagang, ingin ngebunuh satu keluarga, dan hingga akhirnya santet ini berbalik nih, senjata makan tuan. Yang ngirimnya ini keluarganya meninggal satu keluarga dalam jangka waktu dekat. Nah, untuk lebih detailnya biar nanti narasumber gue aja lah yang menceritakan perjalanan ceritanya secara detail. Nah, siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Mas Paul nih. Mas Paul, apa kabar Mas Paul? Alhamdulillah, baik. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Paul udah mau nih jauh-jauh dari Tangerang datang ke studio Timur Misteri. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, buat teman-teman semua, narasumber gua kali ini Mas Paul, dan juga Mas Paul ini konten creator juga ya? Iya, baru mulai lagi setelah setahun aktif ini, baru mulai lagi. Sekarang kontennya horor juga? Rencana mau buka horor juga ya. Oke, tertarik juga tertarik nih juga dengan cerita-cerita horor gitu. Channelnya apa Mas? Nama channelnya itu Paulinun. Paulinun. Di situ ada kita bikin bincang gaib. Bincang gaib. Oke, buat teman-teman nih, setelah nonton video ini, teman-teman semua wajib banget dibantu channelnya Mas Paul di Paulinun. Nanti buat mempermudah teman-teman, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, Mas Paul, tadi kita juga sempat ngobrol sedikit nih di depan. Kalau Mas Paul ini menceritakan tentang pengalaman santet ya? Iya. Dan niatnya mau ngabisin satu keluarga. Iya. Itu gimana tuh Mas? Jadi ini awalnya persaingan dagang. Oke. Entah kenapa mungkin cocok sampai akhirnya ibunya ini dikirim santet yang santetnya ini bukan santet level bawah tapi pengen ngabisin semua keluarga. Levelnya dahsyat lah. Udah dahsyat lah. Jadi satu turunan satu keluarga itu dihabisin. Oke. Dimatiin gitu. Nah, cuman yang terjadi itu malah yang keluarga yang ngirim santetnya itu yang keluarga habis. Oh, sebab akibat berarti? Sebab akibat. Oke, tapi tahan dulu soalnya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber di Timur Misteri seperti Bang Paul, teman-teman bisa DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah teman-teman, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sepertinya opening gue cukup. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik, karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Awal ceritanya ini, pengalaman ini saya alami di tahun 2013. Iya. Nah, waktu itu awal-awal saya baru lulus SMA tuh. Jadi awal baru lulus SMA, saya bekerja di Koperasi Simpan Pinjam daerah Kuningan, Jawa Barat. Nah, di koperasi itu hampir semua petugasnya itu membawa bekal atau pegangan. Di mana tujuannya ini supaya nasabah itu gampang bayar ke kita. Oke. Awalnya ya seperti itu. Sampai akhirnya saya pun tertarik, tergoda untuk memakai atau membawa salah satu benda. Nah, ternyata benda yang saya bawa ini bukan benda sembarangan. Iya. Jadi benda ini tuh nggak semua orang bisa pegang gitu. Oke. Nah, gara-gara benda ini, mata batin saya tuh kebuka di situ. Awalnya mata batin saya kebuka. Di koperasi itu juga ada Pak Nano, nama samarannya, panggil aja Pak Nano. Dia orang ngerti hal yang spiritual seperti itu.
Jadi saya lebih sering dengan dia. Nah, waktu itu kita bekerja seperti biasa. Jadi kalau kerja itu berangkat pagi, nah itu nggak langsung narik bang. Jadi pas berangkat pagi itu kita lebih sering nongkrong di warung atau cari nasabah gitu ya, survei. Terus siangnya nanti kita baru tagihan, pulang jam 5 ke kantor. Di hari Rabu itu saya biasa didampingi sama Pak Nano ini. Pak Nano ini dia jabatannya korlap di sana. Nah kejadiannya itu awalnya tidak ada yang aneh tuh bang. Jadi kita nagih biasa ya. Di hari Rabu itu sampai suatu hari pas nagih ke sana, suami dari nasabah ini bilang, "Bang, kalau setiap pagi itu kesini dulu ya di hari Rabu. Udah ngopi aja di sini, ngobrol aja di sini sebelum tagihan." Padahal itu kalau untuk rute tagihan, bang. Jadi tuh lokasi dia tuh tengah-tengah sebenarnya rumahnya. Banyak yang Mas harus lewati. Banyak yang harus saya lewati dulu untuk rumah dia. Tapi karena oke lah, karena ini udah kayak keluarga nih si suaminya ini, kita ke sana dulu setiap pagi setiap hari Rabu itu. Sampai suaminya ini akhirnya cerita ke saya, "Bang Paul, saya bingung," katanya. "Kok setiap Bang Paul kesini istri saya baikan?" Nah ini saya belum ceritain nih, lupa. Jadi nasabah saya ini istrinya sakit. Awalnya itu dia di rumahnya, cuman karena waktu itu suaminya merantau kerjanya, di rumahnya nggak ada yang ngurus kan. Dia belum punya anak juga, akhirnya si istrinya ini dipulangkan lagi ke rumah ibunya. Biar dirawat sama ibunya. Dirawat, nah waktu itu dia sakitnya sudah parah banget tuh bang. Jadi udah ibaratnya cuma bisa tiduran gitu, ngomong aja udah susah. Dan salah satu tangannya itu gemeter kayak kena saraf itu, gini terus, stroke gitu ya, geter terus gak bisa berhenti. Suaminya akhirnya kan pulang. Nah disitulah interaksi terjadi sama suaminya, sampai kenal, sampai dianggap keluarga. Nah kembali si suaminya ini cerita, "Bang Paul, saya bingung kok setiap Bang Paul kesini istri saya ini bisa makan," katanya, "masuk, terus bisa ngobrol. Tapi setelah Bang Paul keluar dari rumah, pulang dari situ beberapa jam kemudian istri saya kembali lagi." Saya di situ juga kaget, loh emang istrinya kenapa? Karena yang saya tahu juga dia nggak sakit gitu. Ibaratnya nggak sampai separah itu. Saya tahu dia sakit, tapi nggak sampai separah nggak bisa ngomong, nggak bisa makan. Ibaratnya hanya sebatas tahu sakit, tiduran gitu. Kadang-kadang bisa jalan ke kamar mandi gitu. Jadi saya lihatnya hanya sebatas sakit biasa mungkin. Ternyata menurut pengakuan suaminya ini, dia nggak bisa jalan, kalau makan itu nggak masuk, disuapin, jadi separah itu. Masa Pak, saya kalau kesini main, ibunya sehat, kayaknya nggak terlalu parah gitu sakitnya. Kadang sering lihat, kadang ikut ngobrol bareng gitu sama saya di sini, suka ngobrol bareng. Jadi kan pikiran saya nggak parah kok sakitnya. Tapi kata dia iya seperti itu, makanya saya minta Bang Paul kalau setiap hari Rabu pagi itu kesini, biar istri saya bisa makan, bisa ngobrol. Nah pulang ke kantor itu setiap minggu tuh selalu seperti itu. Sampai suatu hari itu ya, di hari Minggu kan libur, tapi kita ngemes di sana, tidur di sana. Nah sore-sore di depan rumah itu ada yang kesurupan. Berarti di depan mes abang? Depan kantornya. Nah, jadi tidur di kantor kita. Ada yang kesurupan, teriak-teriak, ramai kan, tetangga-tetangga pada ngegerumbul. Nah kita pun penasaran, ini rame-rame apa nih gitu. Akhirnya keluar. Jadi lokasinya ini di pinggir jalan bang. Ini kantor, ini jalan raya, di sini nih yang kesurupan. Di seberangnya bang? Di seberangnya. Begitu saya keluar, rame, baru buka gerbang, si yang kesurupannya ini nunjuk saya, ke arah saya, sambil gini. Saya diem. Di situ cuma ada saya doang. Dan orang-orang yang ngegerumun itu
akhirnya pada nengok kan ke saya. Jadi dia tarik. Jadi lihat saya. Saya kan bingung ya, tengah ini kenapa kok nunjuk saya. Gak usah kemari lu, bukan urusan lu. Jadi cewek tapi suaranya cowok. Yang kerasukan ini cewek tapi suaranya. Lu gak usah ikut campur, jangan kemari. Karena penasaran ya, kok dilarang saya ke sana. Maksa lah nyebrang jalan. Posisi yang kesurupan itu depan rumah, jadi rame. Begitu nyebrang jalan, pas selesai di ujung jalan nih nyebrang, pingsan dia. Si makhluknya ini keluar. Orang-orang liatin kan, loh diapain bang diapain? Ya saya juga nggak tahu itu, tiba-tiba ini sendiri. Akhirnya keluar, semua orang-orang udah mulai sepi ya. Saya pulang lagi. Nggak lama, baru saya masuk ke kantor, kerasukan lagi. Orang yang sama. Kerasukan lagi. Keluar lagi dong. Jangan ikut campur urusan gue. Baru di depan teriak lagi, jangan ikut campur urusan gue. Lu jangan kesini. Mungkin ada salah satu orang yang ngobati juga kan di situ. Datang ke sana. Kayaknya dia takut nih sama lu gitu. Dampingin ke sana. Tapi yang ini keluar lagi, sembuh lagi pas saya ke sana ini. Itu 3 kali berarti. Pulang lagi, kerasukan lagi. Sampai 3 kali kejadian. 3 kali, tapi yang ini sosoknya beda. Yang masuk beda. Ini berarti tingkatannya lebih tinggi dari yang tadi. Kedudukannya. Jadi nggak tahu ya, mungkin di sana ada kayak presiden mungkin yang kayak gitu ya, kayak ketua, ada tahap mungkin ya. Ini yang masuk ke sana. Sama ada juga. Tapi yang ini pas saya keluar nggak nunjuk. Mau apa lu? Sini aja, gue berani gitu. Suaranya udah beda. Datang kan. Ada interaksi tuh di situ bang. Lu ngapain ikut campur urusan kita? Iya. Lu apain anak buah gua sampai ngadu ke gua? Kata si malaikat. Saya kan di situ sambil ada rasa takut, sambil penasaran. Kok malah ke saya gitu nih yang kesurupan kan? Padahal di situ yang orang pintar juga ada yang nyembuhin kan? Iya. Kok malah ke saya, ini sasarannya saya salah apa? Loh, saya nggak ngerti apa-apa, saya salah apa kok ke saya? Udah lo jangan sok-sok jagoan, mentang-mentang lo punya pusaka yang bisa ngalahin kita semua. Nah terus saya sedikit ingat kan pusakanya. Oh jadi orang-orangnya juga ngerti kan akhirnya, orang banyak tuh buat pusaka. Oh jadi gara-gara pusaka ini saya keluarin. Jangan dia bilang gitu. Akhirnya kan saya soal berani kan. Oh takut nih dalam hati. Saya tanya interaksi, kenapa kamu masuk ke orang ini? Orang ini udah kurang ajar katanya. Kita lagi lewat, jadi mungkin dia lewat ke tempat angker gitu, nggak sengaja mungkin ya. Nendang apa nabrak apa gimana gitu. Awalnya perempuan ini yang kesurupan ini. Akhirnya interaksi, ya udah, lu keluar katanya. Mau keluar apa mau saya matiin? Padahal itu saya nggak tahu apa-apa bang. Cuma diberani-beraniin cuma karena dia takut aja pas saya ngeluarin benda itu gitu. Ya udah, ampun, keluar. Nah si orang yang ngerti yang dampingi saya itu ngomong, kamu, tapi ini bendanya saya nggak bisa saya sebutin ya, soalnya udah nggak saya pegang juga terus nih. Kamu dapat benda itu dari mana? Oh ini saya dapat dari mimpi. Tapi saya juga nggak tahu ini maksudnya cara makainya gimana. Cara kalau pegangan buat ke nasabah biar lancar sih ada. Tapi kalau yang ini tuh saya dapat dari mimpi gitu. Oh ini beda lagi. Beda lagi. Oh iya. Nah kata orang ini tuh, ini kamu bawa benda ini energinya kuat banget. Jadi makhluk yang ada di sekitar ini kalau kamu lewat pada lari gitu. Ketakutan gitu lah pada lari. Dan yang sefrekuensi sama kamu itu pada dekat, ketarik. Makanya pantesan. Jadi saya setiap kalau lagi di motor nih mau nagih, kadang-kadang suka lihat ya pas disamperin batu.
Sering banget gitu nemu-nemu yang kayak gitu itu. Akhirnya udah tuh kejadian itu kelar kan. Nah saya cerita ke Pak Nano, Rabu ini saya mau minta didampingin. Kata Pak Nano ya, kenapa? Ini ada nasabah saya, katanya sakit udah lama. Tapi kalau saya ke sana, si nasabah ini tuh sakitnya nggak parah gitu, cuma kelihatan lemas, pucat gitu. Kadang-kadang saya pernah sampai ngobrol bareng, duduk bareng, tapi menurut pengakuan suaminya ini, ibu ini udah berbaring di tempat tidur aja kalau saya nggak ada ke sana. Penasaran kan dia juga kan. Oh ya udah nanti saya temenin. Nah pagi itu kita ke rumah itu lagi. Nah jadi si ibu ini kenapa dia bisa terlihat sembuh? Ada makhluk yang ganggu. Makanya begitu saya datang ke sana, sebelum saya datang ke sana itu udah nggak ada. Iya. Udah nggak ada. Tapi begitu saya pergi, nggak lama ada lagi. Berarti ada sisi penyakit dari non medis. Ya. Oke. Dan memang itu udah berobat kemana. Itu nggak ada yang nemu hasilnya. Nggak ada reaksi. Nggak ada reaksinya. Kalau kata dokter sih saraf, terus leukemia katanya. Iya. Beda-beda gitu analisa dokternya. Sampai akhirnya saya sama Pak Nano ke sana, ibunya ini malah terlihat sehat. Aneh saya. Pak. Bisa teriak-teriak gitu kayak saya. Pak, ibu bisa jalan. Pak, ibu bisa jalan. Padahal waktu minggu sebelumnya, karena tagihan seminggu sekali, saya ke sana tuh dia bisa makan, bisa ngobrol, tapi nggak bisa berdiri. Pas yang kedua ini baru. Pas sama Pak Nano, dia bisa jalan, keluar malah gitu. Pak, saya sembuh, bisa jalan. Suaminya cuma karena ngerti gejalanya selalu begitu kan. Oh iya, alhamdulillah. Tuh kan kata suami. Ini saya minta bantuan, tolonglah. Kayaknya ini masnya bisa nyembuhin istri saya. Ke saya tuh. Kalau saya kan nggak bisa ya. Oh iya, makanya saya kesini itu bawa Pak Nano, orang yang ngerti. Jadi kalau kita runtut, mungkin karena energi saya sama energi Pak Nano ini jadi lebih kuat. Mungkin kita nggak ngerti ke sana arah sananya. Akhirnya kata Pak Nano, dia kan nerawang dulu. Oh ini mah di bawah saya. Udah oke. Gitu. Dia nerawang dulu, jadi kayak tahu gitu. Iya, levelnya. Level musuhnya tuh, oh ini mah di bawah saya. Ya udah, nanti insya Allah saya bisa bantu sebisa saya. Ya ini tolong ya. Di hari Minggu pagi itu kita ke sana lagi. Proses pertama itu pembersihan di rumah suaminya, di rumah dia. Iya. Jadi kan sekarang ini tinggal sama ibunya. Oke. Nah ini di rumah dianya. Kata Pak Nano, ini ada kiriman di rumah kamu di situ, tapi bukan di rumah ibunya. Ada kiriman ke sana. Ini harus diambil. Kalau bentuknya makhluk hidup, jangan dibunuh, jangan diambil. Kalau bentuknya benda, ambil. Kata si Pak Nano. Jadi saya ditugasin buat ngambil itu, berdua sama suaminya. Si Pak Nano itu bertiga awalnya bertiga ikut masuk ke rumah. Itu aura rumahnya tuh udah beda banget Bang. Begitu dibuka rumah tuh, saya lihat rumah ini, aduh ini gelap banget. Saya lihat tatapan sama Pak Nano, ini udah auranya udah jelek lah Bang. Kita cari. Pak Nano tuh cuma bawa gelas sama kayak sumpit buat makan mie ayam tuh. Sumpit satu di sini. Jadi si sumpitnya ini gerak Bang. Sesuai dengan itu benda ada di mana. Ngasih petunjuk. Kalau ke kiri, klak, kiri kamar. Kita masuk ke kamar. Auranya tuh merindingnya luar biasa Bang. Buat ngelangkah aja beratnya minta ampun. Bahkan suaminya itu udah nggak mau ibaratnya nemenin ya. Saya takut sama Pak Nano terus. Cuma karena saya tahu ada backingan Pak Nano, ya berani-beraniin masuk ke kamar. Gelas yang dipegang Pak Nano gerak lagi, klak ke depan. Pindah ke depan.
loh kok pindah ya? Iya. Oh berarti pikiran saya, oh makhluk hidup nih. Gitu. Berarti kan nggak boleh diambil, nggak boleh dibunuh. Iya. Ke depan, ke ruang tamu, nyari aja gitu, kita nyari benda, disapu, di mana ini, terus tiba-tiba di belakang langsung kubra. Jadi ember dijatuh-jatuhin. Iya. Itu di situ saya sama suami itu langsung down, langsung ciper lah. Iya. Apa tuh? Panano, udah tenang. Ayo cari lagi, pindah lagi ke belakang gitu. Aduh, mana di belakang tadi suara ya? Pak, temenin lah. Jadi si Panano tuh diem di tengah-tengah rumah itu. Jadi dia nggak ngikut Yang kita, eksekusi, yang eksekusi saya sama suaminya itu. Tapi suaminya karena takut, dia tengah-tengah juga. Karena saya sendirian. Dia cuma pegang gelas gitu sama ke depan, sama ke belakang. Aduh, saya udah merinding nih. Masuk ke belakang, itu nggak ada apa-apa bang. Yang tadi kita dengar suara brak, nggak ada apa-apa, nggak ada yang berjatuh, nggak ada apa-apa. Oke. Dicari lagi, lama banget itu. Kita muter. Udah pulang dulu yuk. Itu hampir ada sekitar 3 jaman. Keluar. Kembali ke rumah ibunya. Ini harus kita akalin. Iya. Soalnya ini mau kita ambil, tapi pindah-pindah terus. Jadi tahu loh gitu. Kayak misalkan ke depan, kita pas ke depan dia pindah lagi gitu loh. Akhirnya kita akalin gimana nih cara ngakalinnya supaya benda ini bisa keambil. Pikir sampai akhirnya kan saya bilang, Panano, kalau misalkan Panano-nya di sini, terus yang ngambilnya kita berdua, itu bisa nggak? Strategi diakalin. Oke, coba aja, mudah-mudahan sih bisa. Jadi kita berkabarnya via SMS tuh, via WA. Dulu belum zamannya WA tuh, masih zaman SMS. Jadi sebelum masuk tuh buka SMS dulu, berkabar dulu. Di mana Pak? Ini adanya di kamar kedua, di bawah ranjang. Masuk ke sana. Itu suara-suara kuntilanak bang. Di rumah itu. Terus orang menggeram. Dan ini saksi hidupnya suaminya, karena saya berdua sama suaminya. Ini suaminya tuh udah mau lari. Udah. Saya bilang, Pak, ini perjuangan ya, temenin saya. Saya juga takut, tapi ini demi kesembuhan istri Bapak. Kan Bapak pengen sembuhkan istrinya. Akhirnya dia juga ikut ke kamar. Begitu buka kamar, ada yang duduk cewek. Di kasur itu. Jadi posisinya itu kan ini pintu ranjang tuh di sini. Jadi kesini kan kosongnya. Itu dia miring gini bang, ngebelakangin kita. Udah takut kan, tapi kita harus ngambil tuh benda kan di bawah ranjang itu. Ini gimana mau masuk, dia nggak pergi. Sempat kita tungguin. Aduh, masih ada nggak pergi. Keluar lagi, chat ke Panano, Pak, ini ada yang nungguin cewek, dia nggak pergi nih, gimana? Terus ganggu nggak? Nggak sih, cuma duduk aja ngebelakangin. Ya udah, lu ambil aja di bawah. Lu bayangin bang, ada kuntilanak, kita suruh ngambil ke bawahnya. Gimana tuh? Cuma waktu itu udah nggak ada pilihan lain, kita mau nolong gitulah. Udah Bismillah aja Pak, ayo kita berdua bisa. Saya kasih tugas kan, bapaknya kan takut ya. Udah Bapak di pintu, saya yang masuk. Nanti kalau misalkan ini kuntilanak ini mau nyelakain saya, kasih tahu gitu. Kasih tahu, barangkali dia balik badan menerkam apa gimana. Itu kan sambil akhirnya masuk pelan-pelan gitu. Dan itu aromanya pengen muntah. Bau banget. Bukan wangi, bangke. Bau banget. Udah pusing kan, harus nyari.
ke bawah, saya lihat keranjang itu ya. Ada yang senyum. Tuyul di kolong ranjang ini. Gini aja. Ya udah. Godaannya buat ngambil benda itu tuh berat banget gitu. Aduh, udah pengen nangis saya tuh. Sambil merem-merem gitu, Tolong ya, saya cuma mau ngambil nih, jangan ganggu, jangan ganggu. Disasar gitu, suratin. Kan di bawah ranjang itu banyak barang-barang. Kita mau nggak mau harus bongkar kan. Geser-geser kan pasti lama kan. Dengan keadaan lemes, takut. Udah mah si Tuyul ini mondar-mandir di situ. Jadi nggak cuma senyum terus hilang. Pas bongkar ada lagi gitu. Gila sih terornya itu waktu ngambil itu tuh. Akhirnya ketemulah. Pikiran saya tuh waktu itu masih benda hidup. Jadi saya tuh masih nyari ular kayak atau apa gitu. Iya, karena pindah-pindah ya. Karena pindah-pindah. Ternyata saya nemu benda gantungan kunci tapi bentuknya pocong. Kain kafan asli. Kain kafan asli. Oke. Kain kafan asli, di dalamnya ini tanah. Nggak tahu tanah kuburan apa tanah apa. Dalamnya tanah, ada sapu injuk di dalamnya ini. Tapi dibuntel jadi pocong. Wah, mungkin ini nih gitu. Kalau pas udah kan itu posisinya tengah-tengah ranjang. Jadi badan saya itu setengah masuk. Masuk. Si bapaknya ini teriak. Keluar dia. Sekarang langsung cepet coy. Sampai kepala saya kebentuk. Aduh, kenapa dia langsung keluar? Itu kuntilanak. Nengok bang. Jadi gitu. Ke bapaknya, makanya si bapaknya ini teriak lari. Jadi selama proses itu dia ada terus duduk di situ. Anak keluar, larilah kita kunci. Ke Panano kan balik lagi. Merinding saya ceritanya. Lalu mas, lampu kita mati mas. Lanjut mas. Panano dikasih lah bendanya. Ini dapatnya ini benda, bukan makhluk hidup. Oke, sama Panano disimpan, masukin plastik, dia baca-bacain kali. Besok kamu ada ini asinan di rumah itu ya. Ibaratnya kalau bahasanya sana itu ngeruat. Ngeruat rumah. Ruatan. Ibaratnya gitu. Iya. Jadi besoknya dia bersihin tuh ruatan. Terus si benda ini dibawa aja sama Panano. Nggak tahu diapain ya benda ini tuh. Nanti minggu depan saya kesini lagi. Ini kita baru ngebersihin yang di rumah itu. Di sini belum nih. Gitu. Karena waktu di sana itu kan belum parah sakitnya kan. Karena cuma ini doang yang datang. Tapi ketika pas dibawa ke sini ini banyak katanya. Terus di minggu berikutnya ya, masuk ke minggu berikutnya, di hari minggu berikutnya. Kalau di hari Rabunya kita ngobrol masalah seputar itu tuh, yang kejadian itu. Pas lagi kerja. Wah gila itu, wah saya hampir pingsan pak. Bapak sih pakai lari segala, kepala saya sampai benjot gitu kan. Banyak cerita-cerita kayak gitu. Dan kondisi ibunya ini udah, alhamdulillah nih udah bisa duduk, udah bisa, tapi belum fit lah gitu. Di hari Minggunya kita datang lagi, Panano nyiapin lagi peralatannya. Kata Panano, ini dia 2 kali nembak katanya. Jadi nembak santet mungkin ya. Tembakan santet. Kiriman gitu. Kiriman. Ini yang pertama ada di halaman. Jadi tembakan pertama ini gagal. Gagal. Terus tembakan keduanya itu ada di salah satu kamar. Nah itu tugas saya tuh, suruh lihat di mana. Di kamar. Karena waktu itu kan indra saya tuh kebuka ya. Suruh nyari di mana lokasinya. Kamu tahu lokasinya di mana? Dan itu tembakan itu bukan cuma sekali bang, bukan cuma 2 kali ternyata. Jadi awalnya si suaminya ini pelihara burung perkutut. Nah itu burung perkutut selalu mati tiba-tiba. Waktu itu dia keselamatin sama burung perkutut. Katanya kalau logika kita sih nggak tahu lah ya, nggak masuk. Tapi yang diceritain sama orang pelita itu seperti itu. Jadi tumbalin burung ini. Jadi ketika ada kiriman santet itu
si burung ini kayak pasang badan buat majikannya. Jadi masuknya ke sana. Iya. Masuknya ke sana. Itu katanya sampai 4 kali dia pelihara burung tuh mati lagi. Sampai akhirnya dia nggak pelihara lagi. Nah, ketika nggak pelihara ini, tembakan pertama tuh gagal, nyangkut di depan. Tembakan keduanya baru masuk. Awalnya saya ke depan dulu kan. Cari tuh lokasinya di mana. Saya dengan ibaratnya dengan kebetulan gitu ya. Tiba-tiba aja tuh bang. Sebelumnya saya main ke sana tuh nggak pernah lihat ada yang ibaratnya benda apa gitu ya ditanam. Ketika sudah diritualin sama Panano tuh, oh di sini. Jadi saya kasih lingkaran pakai ranting gitu ya, lingkaran. Dilingkarin. Ini Pak digali area sini. Ada benda nih area sini. Digali gantian lah sama saya digali. Diam perhatiin. Tapi aneh nih bang, ketika saya yang gali, ini benda makin dekat. Misalnya tanah, misal benda di sini nih. Ketika saya yang gali, ini kayak ketarik naik, Keluar dengan sendirinya gitu. Penglihatan saya gitu ya, perasaan gitu ya. Nah, tapi ketika suaminya, ini malah menjauh. Oke. Malah menjauh benda ini tuh. Awalnya kan ganti-gantian. Katanya sampai akhirnya sadar tuh, oh kayaknya ini harus saya nih yang gali. Udah Pak, ini biar saya aja yang gali. Gali itu hampir sedengkul dalamnya. Sedengkul saya berarti sedengkul rasa dalamnya. Gali sambil bacaan tertentu lah. Ketemu tuh benda. Ada satu bungkusan kotak dari kain kapan. Oh ini Pak ketemu. Oh ya udah bawa sini. Ini jangan dipegang siapa-siapa ya, sama kamu aja. Benda ini gak boleh disentuh sama siapa-siapa. Harus sama saya. Ambil, bawa. Jadi di ritualnya itu dia di tengah-tengah rumah lagi. Tengah-tengah rumah dia taruh di piring. Benda yang satu ini. Taruh udah ketemu satu. Ini yang gagal. Yang tembakan gagal. Sekarang cari yang di kamar Ul. Panano tuh cuma sila aja tengah-tengah rumah. Cari lagi ke kamar pertama, saya lihat-lihat, enggak gitu ya. Kamar kedua, enggak. Nah, ke kamar ibunya ini, yang biasa di tempat tidurin sama dia. Oh, di sini di kamar ibunya. Jadi tempat tidurnya itu pakai ranjang, terus pakai kasur yang dari kapuk. Bukan spring bed, jadi merah-merah itu ya. Masih dari kapuk gitu, dari kapuk. Nih di akhirnya kita beresin tuh kasurnya, kita silet, kita buka. Oh, dari dalam kapuknya. Di dalam kapuknya. Oke. Silet. Posisinya di mana Ul? Jadi kan kotak nih ibarat nih. Ini kan ranjang. Ini dia tuh di sini. Oke. Jadi otomatis si kasurnya kita putar dong. Putar ke sini kan, biar posisinya jadi di sini. Iya. Begitu saya buka, suaminya ikut nyari, lari lagi ke sini, pindah. Coba saya yang ini yang ambil gitu, nyamper. Oh, sama kayak digali tadi. Jadi sepenglihatan saya gitu, nyamper, ngedekat gitu. Oh ini bendanya. Itu proses nyarinya juga lama tuh sama suaminya, nggak ketemu. Dan saya nggak berapa lama tuh dapat. Ini Pak dapat. Ditaruh di situ 2 tuh, disimpan aja dulu. Ini ke orang rumah tuh kan ada ibunya, terus ada tetangga juga yang nyaksiin. Ini saya pesan jangan ada yang megang benda ini. Pokoknya kenapa-napa saya nggak tanggung jawab, saya nggak bakal ngobatin lagi. Bentukannya sama tuh Mas? Bentukannya sama, buntelan kotak. Mungkin segini mungkin ya, kecil. Korek api itu ya? Sekorek api kayu, pas gitu. Dari buntelan kain kapan itu 2 disimpan. Terus dia kan sebelumnya udah nyiapin 2 telur ayam kampung yang warna putih. Iya. Nah, itu dimasukin ke gelasnya Panano yang buat ritual yang ada sumpitnya. Coba telurnya dimasukin, dia bacain, baca gitu ya. Ini gelas muter sendiri bang, percaya nggak percaya saya juga itu. Gelasnya. Ininya maksudnya airnya. Oh airnya. Air sama sumpitnya. Muter aja. Tapi nggak lama, nggak gini gitu ya. Cuma krak, udah. Iya. Udah disimpan sama dia. Terus dia buka tuh 2 buntelan ini.
Begitu dibuka, isinya itu tanah kuburan, silet, jarum kecil, injuk, pokoknya benda-benda seperti itu bang. Jarum yang banyak tuh paku kecil segini banyak banget. Iya. Dibuka kan, ditaruh di situ. Nih bendanya. Kita baca, oh jadi ini tuh isinya santet tuh. Saya juga baru tahu tuh. Oh ini isinya benda-benda santet kiriman tuh. Yang satunya lagi dibuka, sama isinya kayak gitu. Sama. Ini istri bapak kenapa nggak sembuh dibawa ke sana ke semari? Ini pak penyebabnya. Istri bapak itu kena kiriman santet. Kirimannya itu 2 berarti. Iya, waktu pertama di rumahnya itu yang benda bundaran pocong. Iya. Itu masih awal katanya, masih permulaan. Jadi santetnya ini dia pengen ngabisin satu keluarga itu bang. Dari istrinya, ibunya, bapaknya, anaknya gitu. Jenisnya kayak gitu katanya. Ini jenisnya mau ngabisin semua keluarga. Satu persatu. Udah tuh dibungkus lagi. Nah kan tadi ada telur ya. Telur putar. Diambil telur ini yang nyiapin suaminya. Jadi kita kan cuma datang doang. Itu di telur ada gambar kayak telur asin di stempel. Iya. Ada gambar orang. Yang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya kan kita masukin putih tuh kelihatan. Dimasukin ke situ, muter sendiri, terus didiemin kan sambil buka itu. Itu pas diambil ada gambar orang. Iya. Terus kata Pak Nano, mau tahu nggak siapa yang nyantet? Nih orangnya. Tergambar. Tapi gambarannya ini kayak stempel, cuma biru aja. Jadi nggak jelas foto gitu loh, nggak jelas foto, kayak sketsa aja. Nah dengan gambaran sketsa ini suaminya langsung ngeh. Oh iya, feeling saya juga ini orang ini. Feeling dia juga udah kuat ternyata, udah curiga sama orang ini. Dua-duanya tuh. Pak ini kalau bapak mau balas, saya nggak mau, kata Pak Nano. Saya bukan dukun, bukan balas. Cari dukun lain. Cari orang pintar lain kalau mau balas. Kalau mau bapak mau ikhlaskan ya alhamdulillah gitu. Jadi si Pak Nano ini kalau suka ditanya tuh mau dibalas, mau dibalikin apa enggak? Iya. Mau dibalikin apa enggak? Kalau Pak Nano enggak tuh bilangnya. Kalau bapak mau ngebalas kebalikin, saya nggak mau, cari lagi orang lain gitu. Akhirnya kata suaminya, enggak lah. Yang penting mah niat kita, tujuan saya itu nyembuhin istri katanya. Iya. Kalau itu mah biar Allah aja yang balas lah. Gitu. Betul. Kita mau udah ikhlas aja, yang penting itu udah sembuh aja udah alhamdulillah katanya. Nggak usah. Kalau kita ngebalas, kata suaminya nih, ini bijak suaminya. Kalau kita ngebalas, ya apa bedanya kita dengan dia? Gitu. Sama aja. Sama-sama jahat. Iya. Enggak, saya nggak mau sama-sama jahat. Kata ibunya udah di esok hari itu udah fit lah, udah, tapi fit belum terlalu, cuma lemas-lemas doang. Tapi makan udah bisa, jalan udah bisa, ke kamar mandi udah bisa sendiri. Kata Bang, ini ada satu lagi yang belum selesai. Dia. Ada lagi. Jadi itu kalau udah bisa ngomong tuh dia. Ada lagi, ini kalau saya lihat ibunya pakai susu. Kata Pak Nano. Dan sepenglihatan saya juga itu banyak susuknya. Mas udah kedeteksi gitu, ada di badan, dari tangan, di dahi gitu, di bagian udara. Bagian sensitif lah ya. Bagian sensitif itu ada. Saya cuma diam kan, ngikut aja. Oh ya udah, nanti ini aja. Nah tapi si ibunya itu langsung marah-marah. Enggak, saya nggak pakai susuk, kata dia. Enggak, saya nggak pakai susuk. Pengetahuan kita ya, kalau susuk itu kan sebelum dimasukin ke badan kita itu syarat pertamanya itu harus ke orang tua. Jadi harus izin orang tua, seizin orang tua gitu. Harus izin orang tua. Saya baru tahu nih mas. Sepengetahuan saya lah di sana itu kalau mau pasang susuk itu kita harus ngomong dulu. Kalau kata orang pulau boleh, baru diizinin. Kalau kita nggak bilang terus masang, nggak itu resikonya gede. Oh efeknya ada? Efeknya ada resiko kalau situ, karena ibaratnya nggak dapat restu lah ibaratnya. Nggak dapat ridho orang tua. Ridho orang tua. Jadi orang tua harus tahu katanya ya. Iya.
Orang tua ibunya kan ngomong, iya waktu dulu dia sempat izin mas katanya mau pasang, katanya buat usaha bilangnya. Tapi saya nggak tahu udah dikeluarin apa belum. Katanya udah sumpah udah saya keluarin semua. Di ruang tamu nih sambil ngobrol. Iya. Udah sumpah udah saya keluarin, benar-benar itu dan susuknya udah saya keluarin. Tapi kita sama Pak Nono kan lihat kan? Iya. Belum gitu. Ini belum bu. Enggak kok udah saya keluarin sampai marah-marah tuh. Pokoknya saya nggak mau. Ini saya nggak pakai susuk, udah diambil kata dia. Kekeh tentang. Akhirnya kita bingung kan. Coba tanya suaminya, ngizinin nggak? Nah, kalau susuk ini masangnya harus izin orang tua, keluarnya harus keinginan susuk itu sendiri bang. Kalau dia nggak pengen ya nggak bisa keluar. Oke. Bahkan kalau kita misalkan niat mau ngelepas, ini malah nyelakain kita nantinya kalau dia belum mau dilepas. Makanya kan banyak kejadian orang yang pakai susuk itu meninggalnya susah. Iya. Banyak kejadian seperti itu karena dia ibaratnya masih belum rela lah buat keluar dari itu. Iya. Ibarat udah lama sama dia, saya nggak rela gitu, ditinggal sama majikan. Akhirnya kita tanya suaminya, Pak, kalau kita ambil paksa bisa nggak? Ini yang pasang susuk yang dengan sukarela hati sendiri mau melepas gitu ya. Itu aja susah kalau susuknya itu nggak mau keluar. Oh iya. Itu kadang nyelakain dirinya sendiri. Pas mau ibaratnya mau ke orang pintar tiba-tiba kecelakaan. Ada aja hambatannya, ada aja. Itu yang dia punya mau. Apalagi ini dianya nggak mau, dipaksa. Iya. Gimana ya? Ini resikonya ke kita, Pak Nano, ke kita berdua resikonya. Kalau kamu yakin sih, oke, katanya. Iya. Jadi kita izinnya ke ibunya sama ke suaminya, minta izinnya. Ini ibu kan ibaratnya dulu pernah minta izin si anak ini, boleh gak izinin gak kalau ini susuknya kita ambil? Boleh, boleh banget, tapi kan biar sehat. Nah si ibunya kan udah ngerasa sehat. Enggak, ini buktinya saya udah sehat kok. Iya. Kan udah ngerasa sehat dianya. Terus kata suaminya, udah bu, nurut aja. Ini satu ritual lagi katanya gitu. Akhirnya mungkin karena tekanan dari suami ya. Mau udah, itu sambil kepaksa gitu. Ya udah. Itu untuk ritual ini sore. Iya. Sekitar jam 5-an. Jadi si ibunya ini sama Pak Nano sama suaminya dibungkus pakai kain kafan. Bungkus, diiketin, dipocong aja udah kayak orang meninggal. Oke. Di kamar itu, di kasur itu. Pokoknya Pak Nano sambil baca-baca gitu. Sambil ya ritual ya. Saya sama suaminya itu cuma mantau di depan. Dan itu ada kiriman baru yang saya lihat. Sepenglihatan saya waktu itu ya. Waktu itu kan masih sensitif banget waktu itu. Ini ngirim lagi. Tapi kadarnya ini bawah. Levelnya tuh bawah. Iya. Tembakan pertama tuh ya gagal gitu. Gagal lagi. Nah nggak taunya itu semalaman Pak Nano tuh di kamar sama dibuka ya sendirian. Semalaman tuh ritual. Ibunya cuma gini aja. Sambil tidur dalam bentukan pocong dengan kain kafan dengan ditaburi bunga-bunga. Setelah ritual ini selesai ya, keluar, ibu-ibunya masih dalam posisi gitu. Itu selesai sebelum azan subuh. Pokoknya Pak Nano itu nggak tidur semalaman Pak Nano sama kita tuh. Pak Nano keluar nggak lama tuh azan subuh. Iya. Azan subuh. Ternyata yang dilakukan itu dia perang sama yang ngirimin santetnya ini. Si Pak Nano ini. Jadi kalau makanya nih kalau santet itu jangan coba berani-berani gitu. Jangan kalau misalkan kita nggak ngerti jangan berani-berani ngobatin. Iya. Karena ketika kita ngobatin itu yang nyantetnya tuh ada reaksi ke sana. Tahu loh bahwa si ibu ini lagi diobatin. Ada dampak nih dari yang ngirimin ya. Dari yang ngiriminnya itu tahu, si dukunnya ini tahu. Makanya kan waktu awal Panan bilang, nah ini mah di bawah saya. Dia ngerti gitu levelnya di bawah. Udah tuh perang. Saya semalaman nahan katanya ini. Kok dia masih ngirim-ngirim lagi gitu. Nah, itu kalau
dukunnya pinter, itu ngirimnya itu nggak pas kita di sana. Pas lagi lengah lah. Pas lagi lengah baru kirim lagi. Tapi ini ngirim pas kita di sana. Tapi udah beres sih katanya. Itu udah nggak ngirim lagi, udah muntah darah bilang. Muntah darah bilang. Tapi kan kita nggak lihat ya, nggak tahu. Cuman iyain aja. Terus udah selesai. Udah ini kain kafannya dibuka sambil azan subuh tuh. Dibuka dari kepala. Tapi masih pakai baju tidur ya ibunya. Iya. Dibuka dari kepala. Terus badan gebrak. Terus ini saya keluar dulu ya karena dia harus ngeluarin baju ini, lepas bajunya sampai telanjang bulat lah. Lepas keluar dulu, jadi dia sama suaminya aja berdua. Oh, terdengar lah dalam. Udah Pak, udah. Masuk lagi kita ke dalam. Itu di kain kafan kita hitung ada 17 dengan warna yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Awalnya saya nggak percaya bisa lihat gitu ya. Setelah itu oh iya sih ada. Kan tadi awal kan kita kelihat ya awal sebelum dapat ini masih ada gitu. Dan iya benar ada 17. Banyak banget. Bentukannya apa tuh Mas? Bentukannya beda-beda, ada yang jarum, ada yang emas, ada yang tembaga. Oke. Ada yang putih gitu. Banyak banget gitu. Bahkan suaminya juga kaget nih. Kamu pasang gini dari mana gitu. Kok bisa kayak gini? Nah, sepengetahuan ibunya juga dia cuma masang 2. Oh, tahunya 2. Tahunya 2, izinnya 2 gitu, nggak sampai sebanyak itu. Udah dibungkus, dirapihin. Kata Pak Nano, ini yang bikin sakitnya parah sampai nggak bisa bangun, sampai tangannya gini. Ini waktu masih ada susuk masih gini. Oh, tapi lebih seger aja. Tapi setelah susuknya keluar, ini diem. Jadi nggak gini lagi, nggak kayak kesarap gitu ya. Kita kan ngiranya sarap. Ini jadi sehat, jadi normal. Jadi normal. Kan aneh banget kan ya, orang yang sakit udah kelihatannya udah mau meninggal ya, mohon maaf ya. Udah kelihatan mau meninggal, tapi kok setelah diritualin dan jangka waktu kurang dari 3 minggu tuh proses itu tuh sehat lagi, sehat bergas lagi, normal lagi. Hanya kamu dibungkus susuknya itu. Ini nanti kamu balikin ke yang masang, kata si Pak Nano. Bendanya ini, susuknya ini, semuanya ini. Kamu masang di mana aja, balikin gitu. Dan kata dia, ya saya masang di satu guru spiritualnya dia, nggak kemana-mana, jadi semua itu dipasang dari dia. Dan susuk ini juga harus kalau ibarat HP itu harus dicas katanya. Jadi ada waktu-waktu tertentu harus ke sana sebenarnya. Ada limitnya berarti. Ada limitnya ya. Cuman salahnya dia itu dulu nggak diabaikan. Syarat-syarat itu ya. Jadi katanya sih hampir setahun lebih mungkin ya. Dia nggak ke sana lagi. Nggak ke guru spiritualnya lagi. Ya ini bukan cuma santet doang, tapi ini dari ini juga ngaruh ke badan kamu. Itu kan udah sembuh ya. Nah si ibunya ini yang bikin bingung nih. Ibunya ini cerita, Pak, waktu mau diobatin saya itu sampai marah-marah. Iya saya pakai susuk, udah obatin aja, bilangnya. Oh, awalnya dia bilang gitu sebenarnya bilangnya gitu. Saya tuh sampai marah-marah, kok kalian hujan izin gitu. Iya saya dari itu pas ditanya wah pakai susuk, iya saya pakai banyak, keluarin. Dia serasa ngomong itu. Ya. Tapi yang Mas Paul ngomong ini, dia denger ini. Jadi menurut pengakuan ibunya, dia itu ngomong ke kita, iya saya pasang susuk, tolong lepasin. Ini saya merinding. Tolong lepasin, keluarin banyak katanya. Tapi yang kita denger nggak cuma saya doang, Pak Nano, saya, ibunya kan, suaminya. Itu dia marah-marah tuh bilang, enggak, saya udah sehat, saya nggak pasang susuk. Beda gitu semuanya. Oh gitu. Saya kata Pak Nano, iya itu saya deteksi itu dari susuknya yang ngomong ternyata. Yang menolak. Menutupi semua ini ya. Jadi yang diucapkannya mah iya, tapi yang kita dengar enggak. Karena susuknya ini menolak itu. Udah lah itu ya, udah sembuh ibunya.
Itu yang bingung kejadian itu tuh. Jadi mungkin itu sih yang kenapa orang pakai susuk itu susah meninggal dan lain-lainnya. Karena kebanyakan orang yang pakai susuk itu nggak sempet ngeluarin pusakanya ini, dan ketika mau dikeluarin mungkin kejadiannya seperti ini nih. Ngerasa bilangnya udah dikeluarin, dia mau ya. Padahal ada sebenarnya sebenarnya mau. Oh gitu ya, ya aneh kan. Udah berjalan tuh udah sehat, udah normal lagi. Tagihan udah enak tuh, udah jadi keluarga saya, udah diangkat keluarga gitu, akrab. Udah sini makan. Udah kayak keluarga aja. Ngobrol. Terus kita ngobrol, suami ini bahas tentang si orang yang nyantet. Bang Paul, tahu nggak? Kenapa Pak? Itu orang yang nyantet kita meninggal. Innalillahi, kata saya. Meninggal kenapa? Kecelakaan, kelindas truk. Ih, ngeri ya Pak ya. Kayaknya kan kita cerita ya, Pak dulu emang bisa disantet sama dia ini ada masalah apa? Dia mikirkan, nggak tahu ya Mas ya. Kalau seingat saya, si istri saya itu pernah berantem di pasar, jadi jualan di pasar. Persaingan dagang. Katanya pernah berantem gara-gara apa nggak ngerti saya juga gitu. Tiba-tiba berantem aja. Mungkin gara-gara itu mungkin. Oke. Oh, tapi itu meninggal. Nah, itu udah lama kejadian yang meninggal itu. Itu dalam waktu kurang setahun yang nyantet ini keluarganya habis, meninggal semua. Iya. Jadi kalau kita ibaratkan kok kayak senjata makan Tuhan ya, sebab akibat. Iya. Dia pengen nyelakain keluarga bapak ini ya, nasabah saya, biar semua keluarganya meninggal sampai ke anak-anaknya habis gitu. Malah dia yang kan. Iya, malah akhirnya keluarga dia. Itu kurang dari setahun tuh habis sudah. Anaknya 2 meninggal, istrinya, suaminya meninggal, ibu bapaknya meninggal, mertuanya meninggal. Dalam jangka waktu singkat ya. Kayaknya kan saya tanya kan lagi, itu posisi saya udah nggak kerja di situ tuh. Udah keluar. Tapi waktu itu saya main, tahunya waktu main silaturahmi ke sana, dia cerita dalam waktu kurang setahun tuh. Saya kan tanya, Bapak balas ya, saya gitu kan. Iya. Enggak Mas, demi Allah saya mau nggak balas gitu. Itu mungkin balasan dari Allah kan. Iya. Akhirnya ya itu sih mungkin. Oke, Mas Paul, sebelumnya terima kasih banyak nih. Mas Paul udah menceritakan perjalanan misterinya nih secara detail banget nih. Ya dari sini juga kita bisa ngambil pelajaran lah Mas ya. Hikmah apapun yang diceritakan sama Mas Paul ini sebenarnya banyak pelajaran yang harus kita ambil lah. Dari perihal buat, mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin masalah susuk yang kita nggak tahu ya Mas ya. Tadi banyak banget pelajaran tuh sih, dan saya juga baru tahu nih di sini nih dari Mas Paul ini nih. Ini mantap banget sih buat pelajaran kita lah. Dan juga ada sebab akibat lah Mas ya. Sebab akibat. Jika kita melakukan kebaikan, ya kebaikan pula yang kita dapat. Betul. Dan sebaliknya ya. Oke Mas, yang mau saya tanyakan ini berarti semua ini terjadi sampai Mas yang ikut ngebantu itu dari benda yang itu ya Mas ya? Iya, dari awalnya itu dari saya pegang satu benda yang konon katanya sih ini bisa ngalahin bangsa jin gitu lah. Di level yang tinggi ya? Level yang tinggi. Keren banget. Ya makanya saya nggak lama pegang ini karena nggak kuat, hampir aja saya gila nih pegang ini. Nah itu yang mau saya tanyain Mas. Sekarang benda itu masih ada? Enggak. Wah itu waktu saya kerja di situ selama kurang lebih 3-4 bulan, pulang ini langsung saya balikin benda ini karena nggak kuat. Sebetulnya efek mata batin saya kebuka ini karena nggak kuat sebenarnya. Ini kalau dibiarin gila saya Bang. Iya, berarti Mas ini bukan orang pas juga ya. Bukan, intinya seperti itu ya. Berarti bendanya ada 2 Mas. Yang pas dari kantor kan ya. Dari kantor sama Mas memang dari mimpi. Maksud saya ini dari mimpi ini, Mas mimpi di suatu tempat terus Mas samperin ada di dunia nyata gitu. Masuk ke badan. Oh. Kalau benda yang ini itu adanya di badan. Di belakang punggung. Terus cara ngeluarinnya? Mas ngulangin benda itu? Ada mantranya. Ucapin 3 kali. Oke. Jadi awalnya saya nggak mau nyebut bendanya sih ya, cuman ini cambuk. Iya. Jadi sambit aja 3 kali.
itu nggak sempet kita pukulin, cuma gini, dan itu nggak terlihat di dunia nyata. Iya. Karena nggak akan lihat itu. Cuma gini aja, itu mereka udah mati. Pada saat itu, Pada saat masih menempel di badan Mas Paul. Nah, pas ngeluarin itu Mas Paul butuh bantuan orang, atau enggak? Butuh bantuan. Ada bimbingan lah. Ada bimbingan. Dan sekarang udah benda itu udah nggak ada, Mas? Udah, alhamdulillah udah bersih. Perbedaannya, Mas, ketika Mas ada benda itu dan yang sekarang nggak ada, lebih sensitif nggak sama hal kayak gitu? Iya. Setelah dibuang? Setelah dibuang saya normal, alhamdulillah. Oh, normal. Dan lebih nyaman, nggak pegang sama sekali. Oke. Daripada pegang itu, gangguan Mas yang ada. Jadi, oke lah kita keren gitu ya, kayak bisa ngobati orang kesurupan gitu. Tapi kita itu nggak tenang gitu. Iya, dan juga mungkin ada energi mungkin, Mas. Iya, ada energi dalam diri kita yang sehingga sosok-sosok ini menantang atau apa gitu ya. Karena waktu itu saya pernah jalan ke suatu tempat terus nggak sengaja ya refleks ya, ini mati. Itu yang nyerang saya itu akhirnya banyak. Iya, kayak tadi seumpama yang kesurupan itu aja kan. Kayak seperti itu. Dia merasa kalau dia itu aduan dari anak buahnya ya kan. Ya, secara nggak langsung yang Mas nggak tahu gitu ya. Oke. Ya pelajaran juga sih buat kita, Mas ya. Jadi mending bersih, mending kosong, aman kita hidup. Yang penting mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri aja pada Allah aja gitu. Jadi proteknya langsung dari yang kuasa gitu, Mas ya. Betul. Oke. Nah, mungkin itu sih yang saya tanyain Mas Paul dari segi cerita. Mungkin Mas Paul udah detail banget nih. Saya lebih menceritakan perjalanan awalnya nih. Oke, Mas Paul, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Paul udah berbagi pengalamannya. Nanti kalau ada cerita-cerita lagi bisa mampir lagi sih, Mas ya. Siap. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa nih, sekali lagi gue mengingatkan, bantu channelnya Mas Paul di Paulinen. Nanti di situ juga Mas Paul bisa undang-undang narasumber ya. Dan juga gue juga nanti ada nih cerita gue di channelnya Mas Paul pasti ya, tentang pendakian gunung. Oke, buat teman-teman mungkin itu aja nih yang bisa diceritakan sama Mas Paul. Dan lagi-lagi gue juga mengingatkan, apapun yang diceritakan sama Mas Paul ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Paul ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Petrus Siddiq dan Mas Paul dari Paulinen pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, terima kasih banyak.